Jadi yang juga bisa mendapatkan gejala yang berat tidak hanya pada usia tua, tapi pada orang-orang yang mempunyai komorbid, dalam arti orang-orang yang punya underlying penyakit pendasar yang lain. Misalnya ada diabetes, ada riwayat penyakit paru, misalnya ada asma, ada riwayat penyakit jantung, misalnya pasien sudah ada riwayat penyakit koroner sebelumnya, gagal jantung sebelumnya, atau ada darah tinggi sebelumnya. Itu mesti hati-hati. Karena inilah pada laporan-laporan kasus yang pasien-pasien yang ada yang sampai bisa berat, terutama COVID-19 ini mesti ya dalam arti mesti berhati-hati pada orang-orang dengan yang tidak hanya yang usia lanjut, tapi juga orang-orang yang sudah ada penyakit yang mendasari yang lain. Ya, jadi itu penekanan yang paling penting. Yang mesti diperhatikan pencegahan penting terutama di sini adalah karena anak-anak bisa tidak ada gejala, itulah makanya padahal misalnya anak terkena sudah ada virusnya dalam tubuh, sudah positif tapi tidak bergejala. Nah, tetap bisa walaupun pada anak itu atau pada orang yang tidak bergejala, siapapun yang terkena tidak bergejala, walaupun pada tubuh pada orang yang tidak bergejala, tapi dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi mesti hati-hati, cucu-cucu lebih baik jangan ketemu dengan kakek neneknya dulu, karena sangat-sangat resiko tinggi pada usia lanjut. Pada anaknya bisa gejalanya ringan, tapi kalau kena pada orang-orang dengan usia lanjut, gejalanya bisa menjadi berat. Kemudian bagaimana dengan pengobatan? Nah, bagaimana pengobatan, itulah masalahnya, karena ini merupakan penyakit yang baru. Jadi pengobatan saat ini semuanya masih ongoing trial. Ya. Mengenai pengobatan disesuaikan dengan gejalanya. Jadi istilahnya gejalanya ada yang dari ringan sampai yang berat. Ada yang memerlukan perawatan di rumah sakit, ada yang tidak. Nah, yang penting pada saat sudah terdiagnosa positif COVID-19, nah kalau memang gejalanya ringan bisa isolasi di rumah dan diberikan obat sesuai dengan gejalanya. Nah, tapi kalau memang sudah gejala yang berat, dalam arti sudah ada infeksi paru dan pasien memang sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit, nah itu langsunglah cari rumah sakit memang rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Jadi ada kontak lain khusus untuk COVID-19, jadi bisa mengkontak nomor-nomor ini. Nah, jadi untuk saat ini pengobatan untuk COVID-19 memang masih banyak yang masih ongoing trial, tapi paling tidak sudah ada guidelines-nya di mana pengobatannya adalah ya memang untuk antivirus yang khusus untuk COVID-19 sementara masih dalam penelitian. Nah, tapi sudah beberapa antivirus yang bisa dipakai. Jadi antivirus yang memang dulu dipakai juga untuk SARS antara lain itu, dan ada beberapa pengobatan juga yang ternyata ya dari kasus per kasus dari penelitian memang bisa membantu mencegah replikasi dari virus tersebut, baik dari cara dia menempelnya, dari cara dia enzim untuk memperbanyak dirinya, dan itu semua sudah ada pengobatannya yang memang sudah saat ini bisa diterapkan. Nah, tapi yang lebih penting tadi adalah bagaimana caranya supaya daya tahan pasien itu yang menjadi lebih baik. Nah, itulah yang kita harapkan, jangan sampai ada komplikasi yang lebih berat. Nah, jadi akan diobati sesuai dengan komplikasi. Ada infeksi akan diberikan obat antibiotik untuk infeksi sekunder bakterinya misalnya antara lain. Tapi itu dia, angka kematian yang bisa sampai menyebabkan kematian paling besar adalah karena gagal nafas. Jadi karena virus ini memang reseptornya paling banyak di paru, dan itulah yang paling menyebabkan gejala yang paling berat, yaitu infeksi di parunya bisa sampai menyebabkan gagal nafas dan sampai menyebabkan bisa infeksi yang meluas. Jadi infeksi sekunder yang meluas yang sampai akhirnya sepsis juga bisa memperberat kondisi dari pasien. Lanjutkan, jadi bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya terutama adalah mencegah jangan sampai droplets itu ada di
tubuh kita. Nah, dalam arti gini, kalau orang bersin atau batuk, maka dropletnya itu akan tersebar, dan droplet itu akan mendarat di suatu permukaan. Nah, apabila kita menyentuh permukaan itu, droplet sudah datangkan kita. Yang paling penting jangan sampai kita menyentuh daerah wajah, entah itu muka, menyentuh hidung atau mulut. Nah, dalam arti itulah cara masuknya. Jadi kenapa? Itulah makanya kita harus selalu rajin untuk cuci tangan. Dan cuci tangan pun ada caranya. Cuci tangan minimal 20 detik. Bagaimana cara cuci tangan? Nah, cara cuci tangan yang penting itu juga nanti saya akan tunjukkan apa bedanya antara kita mencuci tangan kita dengan hand sanitizer dengan menggunakan sabun. Sebenarnya yang paling ideal adalah tetap menggunakan sabun dan air mengalir. Dan air mengalir otomatis kita mencuci. Nah, kontak dengan, jadi istilahnya membran luar dari virus itu akan larut dengan perlarut lemak. Jadi rata-rata semua sabun akan bisa menghancurkan membran itu, jadi sehingga virus itu akan mati. Jadi itulah kenapa kita harus cuci tangan yang benar, di dalam arti benar dan bersih, dengan arti semua celah terkena. Jadi dengan cara yang dianjurkan. Jadi kalau sudah pernah, mungkin saya akan praktekkan sedikit. Kita ambil sabunnya, pertama basahkan air, ambil sabun, kemudian sabunnya diratakan dulu di telapak tangan, kemudian kita gosok telapak tangan sampai semua celah terkena. Jadi di sini bagian punggung tangan, jangan lupa daerah ibu jari, nah kemudian daerah kuku-kuku dan daerah telapak sini, semuanya harus sampai kena semua. Jadi semua sampai semua punggung tangan, daerah celah-celah semua terkena. Jadi itu setidaknya minimal 20 detik dengan sabun dan air mengalir. Apa boleh buat seandainya tidak ada sabun, ya, kita pergi kemana-mana kita bawa hand sanitizer, setidaknya itu bisa membantu. Tapi pemakaian hand sanitizer pun itu kumannya akan mati, tapi kumannya tetap menempel di sini. Jadi kita memakai hand sanitizer di mana ada air mengalir dan sabun, lebih baik kita tetap cuci dengan air mengalir, karena dengan begitu semua kotoran termasuk virus-virusnya pun semua akan lepas dari tangan kita. Nah, dan antara lain juga hand sanitizer itu kadang-kadang gampang sekali membuat iritasi dan kekeringan di tangan dibandingkan dengan sabun biasa. Itu perbedaannya. Jadi nanti saya akan tunjukkan gambar perbedaan antara hand sanitizer dengan sabun. Nah, itu pencegahan pertama. Rajin cuci tangan, dan tidak hanya cuci tangan, menjaga kebersihan seluruh tubuh. Jadi benar-benar cuci tangan, cuci muka, mandi, semua yang bersih. Dalam arti apalagi orang-orang yang memang kontak langsung menjaga orang yang sakit, atau terutama para medis, itu semuanya harus jangan kontak dengan orang lain sebelum membersihkan tubuhnya bersih. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana men-stop penularannya. Jadi kalau kita lihat kurva penularan itu bisa sampai melonjak sampai tinggi, bagaimana caranya supaya kurvanya itu kita buat jadi flat. Nah, itu satu-satunya cara adalah dengan menghindari kontak dengan orang lain. Itulah makanya social distancing itu sangat-sangat penting. Jadi kalau di gambar itu akan terlihat satu orang kontak dengan 2-3 orang, kemudian masing-masing orang kontak lagi 2-3 orang. Nah, itu yang kita bilang R0. Maka akhirnya dari satu orang bisa menyebar sampai ke saat ini sampai ke jutaan orang seluruh dunia. Nah, andai kata di stop di salah satunya dalam arti dengan social distancing, satu orang saja social distancing itu sudah eksponensial istilahnya, intinya berapa orang yang mencegah terkena. Pencegahan selain dengan social distancing, bagaimana caranya supaya kita membuat daya tahan tubuh kita jadi lebih baik. Nah, ya terutama walaupun semua itu hanya bisa dilakukan di rumah, tapi setidaknya itulah yang paling baik bisa dilakukan saat ini. Ya, antara lain satu, makan makanan yang sehat, terutama yang mengandung antioksidan yang tinggi, ya, jadi buah-buahan, sayur-sayuran, multivitamin. Yang saat ini sangat penting adalah vitamin C, ya betul, karena itu vitamin C paling. Jadi bagaimana caranya kita menjaga supaya daya tahan tubuh kita tetap
baik. Jadi untuk meningkatkan sistem imunitas kita, antara lain tadi kita membantu dengan multivitamin, satu ya, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, jadi paling tidak itu tidak bisa membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin D ya, jadi memang ada beberapa titipan pertanyaan dari panitia, yaitu di sini juga menanyakan kira-kira sinar matahari jam berapa yang baik untuk tubuh. Jadi memang vitamin D akan lebih cepat aktif dengan bantuan dibutuhkan tetap bantuan sinar matahari untuk mengaktifasi. Jadi itu juga berbeda tiap negara, berdasarkan letak lintangnya pun akan berbeda, mataharinya pasti juga berbeda. Jadi sudah ada beberapa penelitian, dan antara lain ada penelitian yang menyatakan bahwa untuk letak lintang daerah tropis, matahari yang paling baik itu sekitar jam 7.30 sampai jam 9.30. Nah, itu antara lain satu. Dan bagaimana kita bisa menjaga tetap sehat tadi dengan paling tidak bisa suplemen, minum vitamin, makan banyak-banyak buah dan sayur yang mengandung antioksidan. Nah, itu salah satunya bagaimana caranya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi vitamin C, D, D itu juga kenapa? Karena D itu sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian ada beberapa titipan pertanyaan lagi dari panitia itu. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah benar informasi bahwa ada efek bahwa 50% organ tubuh pasti rusak bagi pasien positif COVID-19. Nah, jadi tadi kita sudah singgung kalau COVID-19 itu virus itu akan menempel di reseptor ACE2. Jadi reseptor ACE2 itu ada hampir, memang benar reseptor ACE2 ada hampir di seluruh sel tubuh kita. Jadi terutama paling banyak daerah paru, sel daerah permukaan tenggorokan, permukaan hidung, kemudian di usus ada, di lambung ada. Nah, di jantung ada, di ginjal ada. Itulah makanya pada kasus yang berat. Jadi pada kasus yang berat semua organ tubuh bisa kena. Dan itulah yang menyebabkan infeksi berat terutama di daerah paru, dan akhirnya juga bisa menyebabkan infeksi sekunder yang sampai infeksi bakteri sekunder sampai akhirnya bisa sepsis, dan arti akan terjadi infeksi di seluruh aliran darah tubuh. Kemudian itulah pada kasus-kasus berat ya memang bisa merusak hampir seluruh organ tubuh. Itu yang kita bilang pasien sudah dalam kondisi sepsis. Nah, tapi terutama kematian pada COVID-19 ini adalah karena paling besar adalah karena gagal napas, dan karena itu tadi karena ada penyakit penyerta yang lain. Jadi terutama kematian terbesar adalah gagal napas, dan misalnya pasien sudah ada penyakit yang mendasar, misalnya penyakit jantung, penyakit gula, nah itu semua biasanya yang memperberat komplikasinya sampai pasien jatuh dalam kondisi yang berat. Nah, itu jadi sebenarnya tidak semua akan jatuh dalam kondisi yang berat itu tadi, malah lebih besar pada usia di bawah 50 tahun malah gejalanya bisa ringan. Jadi pada anak-anak malah hanya seperti flu biasa bisa. Jadi bahkan beberapa orang yang positif pun bisa sama sekali tidak ada gejala. Ya, kemudian pertanyaan berikut. Oke. Tadi ada pertanyaan mengenai olahraga tadi sudah, indoor dan outdoor apakah masih tetap boleh dilakukan? Ya, olahraga indoor tetap boleh dilakukan dalam arti semua olahraga kardio yang melancarkan sirkulasi darah, treadmill, lari di tempat, gym, semua yang dilakukan indoor itulah yang disarankan. Setidaknya semua olahraga kardio dia akan melancarkan sirkulasi dan dia akan memperbaiki sistem kekebalan daya tahan tubuh orang juga. Jadi itu penting, olahraga tetap dilakukan. Kemudian oh ya, mengenai olahraga indoor, sampai saat ini misalnya renang tidak ada, dalam arti COVID-19 tidak terbukti bisa ditularkan melalui air kolam renang atau air minum, karena rata-rata kolam renang pun mempunyai disinfektan di dalamnya. Dan seharusnya dengan disinfektan dalam kolam renang sudah cukup untuk membunuh virus COVID-19 itu. Termasuk dengan penyediaan air minum yang ada, seharusnya dia sudah mempunyai prosedur yang memang untuk membunuh
istilahnya sudah ada prosedur antiseptik higienis untuk air minum itu tersendiri. Nah, mengenai itu kita bicarakan lagi mengenai beda antara juga ada pertanyaan apakah bedanya antara antiseptik dengan disinfektan. Bedanya adalah, nah, kalau antiseptik itu adalah semua bahan-bahan yang dilakukan untuk menjaga tubuh kita. Jadi antiseptik adalah yang dilakukan untuk kontak dengan tubuh kita. Misalnya antiseptik untuk mencuci tangan, antiseptik untuk melakukan operasi, antiseptik untuk daerah mulut, itu namanya antiseptik. Dalam arti untuk mencegah adanya kuman di tubuh kita. Sementara kalau disinfektan adalah semua bahan-bahan kimia yang dilakukan untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di permukaan lain selain tubuh kita. Nah, disinfektan juga banyak sekali jenisnya. Nah, mesti hati-hati dengan disinfektan karena disinfektan pun ada efek sampingnya. Nah, yang paling karena efek disinfektan itu merupakan bahan kimia yang sangat keras. Jadi, yang terutama di sini disinfektan ada beberapa jenis. Nah, rata-rata hampir semua disinfektan bisa membuat iritasi terutama daerah-daerah permukaan kulit, bukan iritasi kulit. Jadi mesti hati-hati kalau orang yang sampai disemprotin disinfektan, kadang-kadang ojek online disemprotin disinfektan, itu hati-hati, kasihan orangnya. Karena itu sangat-sangat bisa kalau ada disinfektan kontak dengan kulit, satu bikin iritasi dan dia ada efek karsinogenik. Artinya dia bisa menyebabkan kanker. Jadi beberapa kandungan disinfektan antara lain ini bisa menyebabkan kanker. Jadi yang hanya bisa kontak dengan tubuh adalah antiseptik, tapi untuk permukaan lain selain tubuh itulah disinfektan. Itulah bedanya. Kemudian, nah ada pertanyaan, apakah COVID-19 ini airborne atau enggak? Tidak, sampai saat ini belum bisa dibuktikan bahwa COVID-19 ini airborne. Jadi droplets itu cukup berat untuk dia akhirnya mendarat di permukaan. Jadi dia tidak akan berterbangan di udara, dia pasti akan mendarat di suatu permukaan. Nah, masalahnya dia bisa bertahan lama di permukaan itu, bisa beberapa jam hingga berhari-hari. Itulah makanya kenapa semua permukaan mesti dibersihkan, sanitasi kebersihan permukaan semua harus bersih. Nah, jadi kecuali ada dalam arti tindakan-tindakan yang membuat aerosol itu artinya tekanan di udara jadi lebih tinggi. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan medis yang bisa menciptakan aerosol, itulah yang bisa menyebabkan virus itu akhirnya tekanan itu membuat virus itu akhirnya berterbangan. Nah itu ya betul beberapa tindakan. Nah, sekarang bagaimana saya akan menunjukkan sedikit mengenai masker. Nah, ada beberapa jenis masker. Nah, tetapi tidak semua masker bisa mencegah tidak terkontaknya virus. Tetap, nah ini ada gambar-gambar masker, terutama yang paling efektif adalah yang 3 di atas. Nah, antara lain dengan masker surgical seperti ini. Bagaimana cara makainya? Cara makainya yang utama ya, pertama kita masukkan di telinga, kemudian, nah ini ada untuk tempat menjepitnya. Di sini kita jepit hidungnya, kemudian ini kita tarik ke bawah. Setelah itu, kalau kita sudah antiseptik tangan kita, kemudian ditempelkan sampai benar-benar dia menempel di wajah. Dan ini ke bawah, oke, sehingga tidak ada celah sama sekali baik daerah sini maupun daerah sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, buktinya kalau kita ngomong akan kelihatan udaranya di sini. Nah, itulah ya. Demikian juga dengan cara membukanya. Cara membukanya juga dimulai dari tali, kemudian jangan sampai terpapar dengan daerah yang terkena kontak ini. Jadi jangan sentuh sama sekali, ya. Jadi langsung dibuang. Oke. Demikian penjelasan mengenai COVID-19 ini. Masih banyak yang masih dalam berjalan penelitian, baik dalam hal pengobatan, baik hal dengan virus mengenai virus yang baru ini. Jadi mari kita sama-sama doakan supaya COVID-19 ini cepat hilang dari muka bumi ini. Jadi mohon lakukan semua tindakan-tindakan pencegahan, terutama tetaplah di rumah,
ya, hindari kontak dengan orang lain. Harapannya grafik tadi akan melandai dan sampai berakhir, sehingga kita semua bisa kembali bertemu dengan kontak satu sama lain. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.